Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue di Nyong Java. Oke, di video ini, video ini adalah hari ketiga gue di Map KVK. Kita bisa lihat di sini sisa waktu pertempuran 47 hari 2 jam. 3 jam, 4 hari, 47 hari 3 jam. Berarti ini adalah hari ketiga. Seperti itu. Di hari kedua kita udah mengalahkan, gue udah mengalahkan camp Crusader, camp gue nih. Terus di hari ketiga camp gue udah mengalahkan Crusader Fortress. Sebenarnya gue punya rekaman Crusader Fortress, cuman filenya kehapus, rusak, jadi gue nggak bisa tampilin yang seharusnya gue tampilin scene pengambilan Crusader Fortress di video ini. Tapi file rusak, ya akhirnya nggak jadi. Ya udah seperti itu. Dan di video ini gue bakalan update-nya yang tadi gue udah nyerang Crusader Fortress. Dan ada satu hal lagi yang menurut gue spesial untuk dibahas di video ini, seperti itu. Ya, seperti yang kalian tahu, tema KVK gue adalah gelombang peperangan. Ya kan, gelombang peperangan punya hal unik, di mana dia itu punya beberapa gelombang. Kalau kalian lihat nih titik-titik kecil di sini nih, ini namanya gelombang. Nah, gue pengen ngasih teaser, jadi gelombang ini akan bersilih atau silih berganti setelah 4 hari. Jadi gelombang pertama 4 hari kemudian masuk ke gelombang kedua, seperti itu. Nah, gelombang-gelombang ini punya keunggulannya masing-masing, seperti itu. Jadi daripada kita lama, langsung aja kita bahas. Oke, sedikit pembahasan kemarin itu adalah arahan pribadi, ya kan? Arahan pribadi ya kalian tahu, kalian bisa baca sendiri di sini. Gue ngambil arahan pribadi yang efisien. Kenapa? Karena gue F2P dan low spender. Jadi gue sadar ngumpulin kristal itu sangat susah, berat, dan butuh action point yang banyak. Nah, di sini gue milih efisien, dimana dalam keterangan Lilith dia bilang mengurangi jumlah kristal yang dibutuhkan untuk melakukan upgrade tambang kristal dan pusat kristal milikmu sebesar 5%. Menurut gue ini sangat-sangat membantu, seperti itu. Nih contohnya seperti ini. Tambang kristal gue belum max. Nih dari 155 ke 147. Kan lumayan, seperti itu. Itu 5%. Lanjut. Nah, ini ada arahan aliansi. Ini core dari video ini. Ini bakal gue taruh di akhir penjelasannya, biarin gak belibet. Seperti itu. Jadi kita bakal bahas satu-satu. Yang tadi ada banyak macam gelombang dan keunggulannya masing-masing. Jadi dalam gelombang itu ada beberapa gelombang. Ya langsung aja, gelombang perdamaian. Yang pertama adalah gelombang perdamaian. Menurut keterangan Lilith, gelombang perdamaian itu adalah di mana kita mengalahkan patroli barbarian di Lost Kingdom untuk meraih ramuan penyembuhan. Ramuan penyembuhan dapat digunakan untuk menyembuhkan unitmu yang terluka parah di rumah sakit milikmu dan tidak akan kadaluarsa hingga akhir musim. Ini di notes ya teman-teman, akhir musim, bukan akhir gelombang. Perbedaannya adalah akhir gelombang itu akan berganti setiap 4 hari. Seperti itu, 4 hari selesai ganti gelombang, 4 hari selesai ganti gelombang. Dan bedanya dengan akhir musim hingga akhir musim itu adalah ketika map KVK itu akan ditutup atau KVK-nya udah selesai. Itu artinya akhir musim, seperti itu. Jadi ini sampai KVK selesai lah, gampangnya seperti itu. Selanjutnya ada gelombang musim semi. Menurut keterangan Lilith adalah ketika mengumpulkan makanan, kayu, batu, dan emas selama gelombang ini, kamu akan mendapatkan 5% sumber daya alam. Selain itu, suplai aliansi yang didapat aliansimu akan ditingkatkan dari 20 menjadi 70%. Ini sangat-sangat membantu untuk perseorangan, balik lagi ke kita, dan juga untuk aliansi, balik kepada aliansi.
Selanjutnya ada gelombang baja, seperti namanya baja ya kan. Ini berarti beradu gitu. Tahan lah. Baja kan sifatnya tahan terhadap semua kekuatan seperti itu. Nah, menurut keterangan Lilith adalah ketika melawan pasukan dari camp lain selama gelombang ini, untuk setiap 1 juta poin pembunuhan yang kamu raih pasukan, kamu akan mendapatkan 0,1% serangan. 0,1% ya guys. Bonus serangan ini bertahan hingga akhir musim. Lagi-lagi akhir musim, bukan akhir gelombang. Itu di notes ya teman-teman. Nah, 1 juta poin pembunuhan yang kamu raih pasukan, kamu mendapat 0,1. Ibaratnya kalian mendapatkan 10 juta poin pembunuhan, berarti kalian baru mendapatkan 1% bonus serangan, seperti itu. Ya, semakin kalian banyak dapatkan poin pembunuhan, berarti semakin tinggi buff serangan yang kalian dapatkan, seperti itu. Dan itu nggak ada maksimalnya. Jadi seberapa banyak poin pembunuhan kalian, setinggi-tingginya buff serangan yang kalian dapatkan, itu Lilith nggak peduli, karena di sini nggak diatur batas maksimalnya, seperti itu. Hingga akhir musim di notes ya. Nah, selanjutnya ada gelombang persatuan. Menurut keterangan Lilith, pertemuan benteng pertahanan di Lost Kingdom, kamu dapat mengarahkan pasukan bersiaga ke pasukan rally atau Garrison. Ketika suatu pasukan tempur yang di pasukan rally kalian dikalahkan, pasukan tersebut akan secara otomatis digantikan dengan pasukan bersiaga. Ini gue simulasikan. Jadi ketika ada bendera kalian di rally, nah kalian punya 2 march. 1 march itu yang menjadi Garrison, yang march kedua adalah pasukan bersiaga kalian untuk menggantikan Garrison. Ketika march pertama kalian mati atau Garrison kalian dikalahkan, jadi march yang kedua itu otomatis langsung ready di Garrison tersebut, seperti itu. Nah, sama halnya dengan rally, ketika pasukan kalian kalah, mati, ataupun ini bisa disebut pasukan kalian habis lah, jadi otomatis pasukan kedua atau march kedua kalian langsung menggantikan, seperti itu. Langsung menggantikan, jadi langsung ready. Kayak gitulah Lilith mempermudah. Selanjutnya ada gelombang perubahan. Ini tolong di notes, kalau misalkan gue salah tolong koreksi di kolom komentar, seperti itu. Gelombang perubahan. Di gelombang ini kamu dapat memilih artefak yang akan diterima, yang hanya dapat dipasang dalam Lost Kingdom. Semua artefak akan hilang pada akhir gelombang. Semua artefak akan hilang pada akhir gelombang. Nah, di sini perlu di notes, ini adalah akhir gelombang. Akhir gelombang adalah fase di mana gelombang itu berakhir. Ya, bisa disimpulkan sama seperti akhir musim. Nah, akhir gelombang kan berarti di sini selesai nih. Nah, saat imigrasi dimulai, di sini ini udah selesai, berarti akhir gelombang. Nah, jadi gue pengen jelasin, tadi kan ada 5, namanya 5 fase gelombang. Nah, di sini fase perdamaian ditandai dengan jagung seperti ini. Nah, terus musim semi ditandai dengan padi. Kalian bisa lihat nih yang logo kecil yang sejajar sama ini. Nah, terus musim baja, gelombang baja ini ditandai dengan 2 pedang yang beradu. Jadi pada kesimpulannya, ketika dia yang berdamai, ya pokoknya yang gak berkonflik, itu gelombangnya akan ditandai dengan padi ataupun jagung. Nah, sedangkan ketika kalian waktunya bertempur dengan pasukan musuh atau camp lain, ini akan ditandai dengan gelombang 2 pedang beradu, seperti itu. Ini, nah setiap gelombang itu punya 4 hari. Misalkan gelombang sekarang nih, gelombang perdamaian, 4 hari kemudian akan ganti dengan gelombang musim semi. Nah, 4 hari kemudian akan ganti ke fase gelombang baja, seperti itu. Nah, seperti janji gue tadi, arahan aliansi, dimana ini termasuk ke dalam gelombang perdamaian. Nah, kita bahas di sini ada serangan kilat dan waktu ganda, dimana dalam penjelasan Lilith, waktu ganda itu menghancurkan
benteng berbadan untuk mendapatkan kecepatan berjalan. Sedangkan serangan kilat, dalam keterangan Lilith, rally lebih cepat melawan barbarian dan bangunan yang diduduki barbarian. Sorry gue bahas agak cepat karena ya durasinya udah panjang seperti itu. Tapi gue usahakan agar kalian dapat memahaminya. Di sini dalam keterangan Lilith, ketika menyerang secara rally benteng barbarian atau situs suci pas yang diduduki oleh barbarian, waktu persiapan rally dapat dikurangi menjadi 1 menit, tidak bisa kurang dari 1 menit. Dan poin kedua adalah pasukan rally mendapat 30% kecepatan berjalan. Berarti di sini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah waktu persiapan rally dapat dikurangi menjadi 1 menit. Nah, ini gue mau lurusin. Yang dimaksud dikurangi menjadi 1 menit itu adalah bukan dari 5 menit dikurang 1 menit ataupun 10 dikurang 1 menit, bukan. Tapi ketika kalian buka, itu kalian langsung kan paling minimum itu 5 menit buka rally. Nah, pada saat ini pada saat skill serangan kilat dalam gelombang perdamaian ini diaktifkan, kalian itu saat rally 1 menit bukan 5 menit. Jadi sama kayak kalian pas di Ark of Osiris itu kan ketika rally itu 1 menit, ya kan. Nah itu 1 menit, nggak bisa kurang dari 1 menit, nggak bisa 58 detik, itu nggak bisa. Itu udah paling cepat 1 menit seperti itu. Nah untuk poin kedua ini udah sangat jelas, ketika rally jalan itu dapat 30% kecepatan seperti itu. Nah dia punya durasi 3 jam, jadi akan berlangsung selama 3 jam buff ini aktif dan punya cooldown 48 jam. Kita bahas selanjutnya, gelombang perdamaian. Dalam keterangan Lilith, setiap kali seorang anggota aliansi berpartisipasi dalam hancurnya sebuah benteng berbadan semua pasukan, anggota tersebut mendapat 0,2% kecepatan berjalan, maksimal 5% per gelombang. Bonus ini bertahan hingga akhir musim di notes ya teman-teman, dan dapat ditumpuk dengan bonus yang diperoleh dari arahan ini di gelombang sebelumnya. Oke, poin pertama adalah ketika kita mengalahkan satu barbarian, itu akan dihitung 0,2% buffnya. Jadi ketika kita mengalahkan satu barbarian fort, kita bakal dapat buff 0,2% kecepatan berjalan. Nah di sini punya maksimalnya yaitu 5% per gelombang. Jadi ketika kita di gelombang saat ini, gelombang perdamaian, kita mau dapetin 5% nih full, berarti 0,2%. Gimana caranya menjadi 5% itu dengan mengalahkan 25 barbarian fort, ya kan? 25 kali 0,2 itu sama dengan 5%. Jadi kalau mau memaksimalkan fase ini, kalian rally 25 barbarian fort. Yang kalian gak perlu rally juga, tapi mengalahkan, bisa berupa berpartisipasi ke teman kalian yang buka rally ataupun kalian yang buka rally seperti itu. Nah untuk poin kedua, di sini dapat ditumpuk dengan bonus yang diperoleh dari arahan ini di gelombang sebelumnya. Jadi gelombang kan tadi yang gue sebutin sebelumnya, gelombang itu kan per 4 hari. Nah ketika ada gelombang perdamaian lagi, ini dapat ditumpuk seperti itu kurang lebih. Nah di sini ada perbedaan nih, kenapa nih cooldown 48 jam, ini cooldown 0 jam. Secara gampangnya seperti ini. Di sini ada 1/2. Berarti gue udah gunain 1 kali skill ini, ya kan? Dari 2 kesempatan yang dikasih Lilith. Nah, berarti kalau ada 2 kesempatan, ketika 1 dipakai berarti sisa 1. Nah, disitulah ada cooldown 48 jam atau 2 hari. Nah, di sini kenapa nggak ada cooldown? Karena di sini kita cuma dikasih kesempatan sama Lilith 1 kali seperti itu. Jadi nggak ada cooldownnya lagi. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan seperti ini. Bang, itu kan durasinya selama 3 jam. Nah, kalau ketika gelombang arahan aliansi yang waktu ganda diaktifkan, kita gak sampai 25 barbarian fort dan gak bisa maksimal 5%, gimana bang? Tenang aja, kalian bisa tetap maksimalkan. Jadi gini, arahan aliansi itu adalah kan yang aktifin per aliansi, bukan per camp seperti itu, ataupun bukan per koalisi. Nah di dalam satu camp itu kan, kalau di KVK gue itu ada 7 aliansi, ya kan, 7 kingdom. Nah dalam 7 kingdom itu banyak aliansinya seperti itu. Jadi aliansi yang terdaftar dalam KVK itu bisa gunain arahan aliansi. Contoh secara simpel lagi nih, gue pengen
pengen ini di GP, misalkan GP 5 menit lagi arahan aliansinya yang gelombang perdamaian waktu ganda pengen diaktifkan 5 menit lagi. Ya gue harus stay di GP 5 menit sebelum dimulai. Karena apa? Ini notes ya teman-teman. Ketika kalian belum ada di aliansi yang mengaktifkan arahan aliansi, itu buffnya gak bakal masuk di kalian. Seperti itu. Jadi misalkan GP 70 pengen nyalain arahan aliansi, tapi gue ketiduran nih, ya kan, gue masih di luar aliansi, masih ngalong. Nah ketika arahan aliansi ini udah aktif dan itu udah berjalan 10 menit, terus gue kebangun, gue pengen dapat arahan aliansi juga, terus gue masuk ke GP 70, padahal itu udah berlangsung selama 10 menit arahan aliansinya aktif. Itu gue gak bakal dapet yang namanya buff ataupun stuck dari mengalahkan Barbarian Fort. Kalian tetap bisa ikut Barbarian Fort, tapi kalian gak dapet buff kecepatan berjalan seperti ini waktu ganda. Nah seperti itu teman-teman. Nah gimana kalau gue belum selesai 25 Barbarian Fort? Tenang aja, kalian bisa ngikut di arahan aliansi lain. Misalkan di GP 70 14 UTC nyalain arahan aliansi, ya kan, durasinya 3 jam, berarti 17.00 berakhir. Nah misalkan di KH27 nyalainnya 18.00 UTC, ya udah kalian masuk ke KH27 sebelum arahan aliansi itu dimulai. Nah misalkan kalian baru ngerally di GP 20 Barbarian Fort, ya udah kalian lanjutin 5 Barbarian Fort lainnya di KH27. Nah seperti itu, tapi ada maksimalnya 5%. Jadi ketika kalian udah ngerally Barbarian Fort 25 kali, itu kan udah 5%, berarti kalian udah stop aja gitu. Mendingan kalian gunain action pointnya ke Barbarian Chain seperti itu. Itu menurut gue pribadi untuk gameplay gue pikir udah sangat jelas penjelasan gue. Kalau misalkan ada salah ataupun menurut kalian ada koreksi, ya kan, tolong koreksi, karena gue juga bukan suhu ataupun bukan yang sangat ahli dalam game. Gue juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah gue bakal jawabin. Dan kalau ada pertanyaan juga tolong chat di kolom komentar. Gue akan jawab pertanyaan sebisa yang gue tahu dengan pertanyaan yang kalian ajukan seperti itu. Ya gue rasa udah cukup jelas. Kalau belum jelas ya yang gue bilang tadi bisa komen. Karena ini udah jam 21.25 UTC, udah setengah 5 subuh waktu Indonesia Barat. Gue juga ada kegiatan nanti pagi. Gue rasa akan gue sudahi. Ya seperti itu kurang lebih. Bye bye.